Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan melakukan pengkajian serta edukasi terkait kolesterol di salah satu rumah warga RT4 RW 8. Saya Romlika. Saya Baldis Badia. Saya Amelia Azma Sapiani. Saya Vera Monika Sahara. Saya Zainatul Rahma. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Azma Sapiani dan ini Saya Vera rekan Monika saya. Sahara. Jadi kami berdua dari mahasiswa Stikes Fikusada. Nah, seperti yang sudah dijanjikan kemarin ya Bu, saya akan melakukan edukasi mengenai kolesterol dengan melakukan diet rendah lemak. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rita. Ibu Rita. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Baik Ibu Siti dan Ibu Rita. Jadi ini untuk sesi edukasinya selama 30 menit ya kurang lebih. Sebelum kita mulai, Ibu berdua apakah udah tahu mengenai apa itu kolesterol? Ya, tahu. Sudah. Baik. Saya jelasin lebih sedikit lagi ya Bu ya mengenai apa itu kolesterol. Nah, jadi bisa Ibu lihat juga, ini kolesterol itu merupakan zat lemak ya Bu ya, atau bisa disebut juga lipid. Nah, yang secara alami itu terdapat di dalam tubuh kita. Lalu juga bisa didapatkan dari makanan yang kita konsumsi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada nilai-nilai normal dari kolesterol. Untuk yang hijau, ini tuh namanya HDL atau kolesterol baik. Dia untuk nilainya dikatakan optimal jika lebih dari 60. Lalu untuk wanita dikatakan optimal jika kurang dari 40. Kalau untuk pria dikatakan optimal jika kurang dari 50. Nah, selanjutnya ini yang berwarna kuning itu namanya LDL atau kolesterol jahat. Nilainya itu optimal jika kurang dari 100, Ibu. Lalu kalau misalnya dikatakan tinggi jika nilainya 160 sampai 189. Nah, selanjutnya ini yang berwarna merah ada untuk nilai kolesterol total. Jadi dibilang optimal itu jika nilainya kurang dari 200. Kalau misalnya dibilang agak tinggi itu mulai dari 200 sampai 239. Nah, kalau misalnya kita bilang tinggi itu lebih dari 240 untuk nilainya. Nah, selanjutnya ini yang berwarna biru ada yang namanya trigliserida. Nah, dikatakan baik jika nilainya kurang dari 150. Kalau misalnya dikatakan tinggi 200 sampai 499. Seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara pengendaliannya dengan diet rendah lemak ya Bu ya. Nah, saya jelasin sedikit apa itu diet rendah lemak. Jadi diet rendah lemak ini tuh kita membatasi asupan lemak total. Misalnya lemak jenuh atau lemak trans. Nah, asupan lemaknya itu dibatasi sekitar 20-30% dari total energi harian kita. Nah, selanjutnya ini manfaat dari diet rendah lemak ya. Yang pertama pasti untuk menurunkan kadar kolesterol ya, dan LDL juga. Terus untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Terus juga bisa mengontrol kadar trigliseridanya dalam darah. Terus juga bisa menurunkan kadar kolesterol total dan LDL ini. Lalu juga manfaat dari diet rendah lemak ini bisa membantu menurunkan berat badan. Kalau misalnya obes, terus penderita kolesterol bisa nih Bu dengan diet rendah lemak. Nah, diet rendah lemak ini ada indikasi dan kontraindikasinya. Indikasinya itu diberikan jika seseorang mengalami hiperkolesterolemia. Ya Bu ya, jika nilai kolesterolnya itu tinggi. Nah, selanjutnya jika si penderita mempunyai penyakit jantung koroner, itu bisa juga dengan diet rendah lemak. Seperti yang tadi saya bilang juga untuk penderita obesitas ya bisa juga, terus hipertensi, terus juga ketika orang itu punya penyakit diabetes mellitus tapi yang tipe 2 boleh juga diberikan diet rendah lemak ini. Lalu juga bisa untuk penderita penyakit hati gitu ya. Nah, Hati lever ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini kontraindikasi tidak boleh diberikan diet rendah lemak ini ketika seseorang itu mengalami malnutrisi, Ibu, atau kekurangan energi ya. Kekurangan energi berat itu tidak boleh diberikan. Lalu misalnya anak-anak dalam pengawasan ya Bu ya, masa pertumbuhannya jadi masih dipantau itu nggak boleh.
Nah, terus misalnya mengalami gangguan penyerapan nutrisi tertentu itu juga tidak boleh. Lalu jika seseorang dengan kebutuhan energi tinggi, misalnya dia penderita luka bakar atau misalnya luka bakar itu kayak yang berat banget, itu nggak boleh diberikan dia terdalam. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis makanan yang berwarna merah. Ini itu tidak boleh dikonsumsi ya, Bu ya. Harus dihindari ya, Bu. Harus dihindari jika penderita kolesterol. Ya. Nah, lalu kalau yang kuning ini ada yang dihindari atau diwaspadai. Seperti santan, telur, daging, dan biskuit. Nah, kalau ini yang zona hijau ini untuk dikonsumsi orang kolesterol. Nah, kalau misalnya yang merah ini apa aja sih jenisnya, seperti gorengan, itu kan harus dihindari ya, Bu ya. Gorengan, Terus kayak daging, sosis cumi. bakar, Iya, ya seperti itu. Nggak Nah, boleh Ibu makan. Iya, Ibu sudah makanan. mengerti ya. Nah, lalu yang kuning ini untuk dihindari ya, Bu ya, seperti santan-santan. Santan. Nah, itu harus dihindari. Kalau telur kuningnya kali ya. Kuningnya harus Iya, dihindari. Jadi putihnya Sama aja. putihnya aja. Iya, Putih. betul. Lalu biskuit ini harus dihindari juga. Iya. Ibu suka konsumsi biskuit ya? Iya, sekarang udah mulai kurang. Kalau enggak, Iya, lapar ya. makan Apa? bis. Iya. Paling gampang kan makan. Paling nanti diganti aja, Bu, jadi sama buah. Iya, sama gitu. buah. Nah, ini yang di warna hijau nih, Bu, bisa digantikan nih. Permut. Kayak kue Kue telur, ya, tempe, tempe, abu, ikan, ya. kacang-kacang ya. Untuk juga nggak boleh digoreng. Nggak iya, boleh. direbus Paling. betul, harus direbus. Buahnya. Nah, ini harus buah. Konsumsi Banyak buah banget. tergantian. Baik, tidak terasa ya, Bu ya, untuk sesi edukasinya sudah selesai. Amel mau tanya-tanya sedikit nih dari edukasi yang udah Amel jelasin tadi. Sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan dulu nggak? Di sini. Maksudnya kalau kolesterol itu yang kalau dipanggang-panggang boleh nggak gitu makanannya? Untuk yang dipanggang-panggang. Ya umpama ikan dibakar gitu kan. Tapi kan kita nggak makan cumi. Untuk ikan aja ya, Ikan. dipanggang gitu. Apa tempe gitu kan. Sebaiknya sih dihindari ya, Bu ya, karena kan Panggang-panggang. yang dipanggang-panggang. Lebih bagusnya kayak Jadi misalnya direbus, dikukus. Nah, ya, seperti Lebih itu. bagus. Ada lagi Bang ditanyakan? Ya, kalau buah tuh yang bagus. Apel. Jeruk boleh nggak? Jeruk Boleh aja sih. aku jeruk. Terus buah naga ganti-ganti. Iya, Iya, Lagi itu tuh. bagus lagi. Tapi apel ya rutin. Apel yang lebih untuk frekuensi ininya aja sih, Bu, konsumsinya jangan terlalu banyak. Iya. Secukupnya Nah, aja. kalau biskuit juga dikit tapi boleh ya. Satu jangan jangan satu. Ya udah, saya sudah Iya. Saya satu doang. Paling satu buat banjir kalau perih kan Satu, kalau iya. kan kalau daripada kita nahan lapar, Iya. sih malah makin Kalau nambah dalam bis, sakitnya ya, Bu ya. kalau dalam bis, ya kan baru belum dapat konsumsi kan Iya. kita otomatis diganjel dulu biskuit apa roti. Aku sekarang udah dihindarin ya kayak roti-roti. Sesi edukasi sudah selesai. Sekarang Amel mau tanya-tanya nih biar Ibu lebih mengingat lagi ya apa yang sudah Seberapa Amel pemahaman jelaskan Ibu. tadi ya. Nah, apa sih Ibu yang Ibu ketahui tentang kolesterol? Oh, kolesterol itu lemak jahat. Iya. Yang boleh ya maksudnya dihindari lah lemak jahat. Ya. Seperti kayak jeroan gitu kan. betul. Iya. Santan, Gorengan. goreng-gorengan. Nah, selanjutnya Amel mau tanya lagi nih. Untuk nilai kolesterol dikatakan tinggi jika angkanya berapa, Bu? Kalau tinggi 240. 240 ke atas. Nah, ya. Nah, Kalau misalnya dikatakan optimal, jika berapa tuh, Bu? 200. Iya. Nah, selanjutnya, apa sih yang masih Ibu ingat dari cara pengendalian kolesterol dengan diet rendah lemak? Itu membatasi asupan lemak. Ya. Membatasi asupan lemaknya. Iya. Jadi kita untuk asupan lemaknya itu dibatasi sekitar 20-30% dalam hariannya. Hariannya itu lemak itunya ya. Konsumsi lemak sudah. Konsumsi lemak yang baik. Iya. Gitu. 20 sampai 30%. Selanjutnya, Amel tanya ke Ibu nih. Ibu masih ingat manfaat dari diberikannya diet rendah lemak ini untuk apa? buat menjaga kolesterol. Iya, betul. Nah, seperti kacang,
tempe, tahu, pakai oats. Nah, selanjutnya di diet rendah lemak ini diberikan jika seseorang mengalami apa Ibu? Oh, kalau obesitas, buat menjaga jantung koloner. Ya, dan yang terutama untuk penderita kolesterol tinggi. Ya. Oke, selanjutnya Amel mau tanya nih, diet rendah lemak ini diberikan orang yang mengalami apa Bu? Obesitas, ya betul. Terus apa lagi? Koloner. Terus yang pasti untuk apa nih utama diberikannya? menjaga untuk penderita itu obesitas sama jantung kan, kolesterol tinggi. Yang utamanya diberikan untuk itu. Nah, kalau misalnya diet rendah lemak ini tidak boleh diberikan untuk orang yang seperti apa itu? Ya, itu apa sih yang rendah? Bukan. Ya, betul. Bukan juga. Ya, rendah itunya ya. Kekurangan energi. Iya, Itu nggak boleh. Oke, selanjutnya untuk jenis makanan yang boleh diberikan untuk penderita kolesterol apa aja Bu? Itu koper oat, tempe, tahu, ikan, buahnya apel. Betul. Kalau misalnya yang tidak diperbolehkan untuk penderita kolesterol apa aja makanannya? Cumi, udang, sosis, goreng-gorengan ya Bu. Iya, goreng-goreng, bakar-bakar itu harus dihindarin ya Bu ya. Oh, kalau nggak boleh juga goreng itu bakar-bakar nggak Iya, boleh. dihindarin. Nah, kalau misalnya untuk yang harus dibatasin atau dihindarin apa aja? Kelapa, santan, terus sama telur kuning, daging. Tuh. Oke, dari semuanya Ibu bisa jawab ya. Tadi pertanyaan yang Amel kasih, terus juga Ibu menyimak dengan baik ya untuk edukasi yang tadi Amel juga sampaikan. Nah, sebelum Amel akhirin, apa Ibu ada yang ditanyakan? Ya, tentang kolesterol itu makanan yang kalau dipanggang itu boleh nggak? Nah, kalau yang dibakar-bakar, kalau kolesterol tinggi, saya tanya itu. Sebaiknya sih dihindarin karena kan itu udah masuk ke zona merah ya Bu ya, untuk goreng-goreng. Kalau goreng udah ketahuan deh ya. Kalau panggang-panggang, bakar-bakar boleh itu. Itu udah masuk ke zona merah. Udah zona merah. Kalau makanan yang kalengan Yang instan ya? Iya. termasuk Masuknya kan kalau misalnya ikan itu lebih baik ya Bu ya, ikan asli aja gitu. Iya. yang seger. Kalau itu kan pakai zat pengawet iya. ya bagus buat kesehatan. Iya, betul. Apakah sudah cukup Ibu penjelasannya? Cukup, tidak ada lagi yang ditanya-tanya. Ini ada leaflet Ibu atau brosur dalam balik biar Ibu bisa Saya baca lagi. Oke, baik Ibu, karena sudah selesai ya untuk sesi edukasi dan tanya-tanyanya juga nih. Ini Ibu bisa dilihat-lihat kembali untuk info-infonya ya Bu ya, dari jenis kolesterol, pengertiannya, tips sehatnya juga ada. Ibu bisa baca-baca lagi. Nah, sebelumnya nanti akan dilanjutkan sama teman saya untuk sesi game sedikit ya, agar Ibu bisa lebih hangat untuk jenis-jenis makanan kolesterolnya, bisa biar lebih dipahami lagi gitu. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Zen ya Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain game ya Ibu ya, agar mengetahui pemahaman Ibu tentang makanan apa yang dilarang dan dibatasi dan diperbolehkan. Nah, yang dilarang itu ada pada warna merah, dan yang dibatasi ada pada warna kuning, dan yang dianjurkan ada pada warna hijau. Nah, permainannya itu saya akan menyiapkan beberapa gambar. Nah, nanti misalnya saya bertanya ke Ibu, makanan apa yang tidak boleh dimakan atau dihindari. Nanti Ibu memilih gambar makanan ini lalu ditempelkan pada gabus papan ini Ibu. Baik ya Ibu ya, kita mulai ya Ibu ya. Agak lebih deketin lagi sih. Nah, silakan ini kan ada beberapa gambar makanan ya Ibu ya. Nah, kira-kira makanan apa yang masih boleh dimakan tapi dibatasi Bu? Yang boleh dimakan tapi dibatasi. Ya. Telur ya.
telur. Biskuit di warna apa, Bu? Iya, di warna kuning. Itu warna kuning. Iya, dibatasi. Dan untuk tempe Tempe hijau. Ini yang dibatasi dulu. Berarti bisa yang kuning ya? dibatasi ya. Terus apa lagi, Bu? Yang dibatasi. Apa? Ya, ingat. Santan. Di warna apa, Ibu? Di warna kuning. Iya. Nah, apalagi Bu yang dibatasi. Yang dibatasi warna apa ya? Tadi gorengan ya? Gorengan bahaya. Gorengan ya. Oh, yang mana yang dibatasi? Yang mana ya? Ini jangan kan. Bukan, ini mah yang merah. Ini yang merah, ini yang itu. Udah kan emang 4. Ya, ini Bu. Yang dibatasi ada berapa sen? Ada empat. 4 totalnya. Ini baru 3. Satu lagi apa ya? Yang dibatasi. Iya. Gorengan ya, Apa gorengan. Lupa. Ini mah bukan. Ini bukan. Ya, Sayur. yang dibatasi. Ini bukan. Bukan, itu sosis nggak boleh. Itu sosis. Merah. Ini yang zona merah. Zona merah, ini yang zona hijau. Ini zona merah. Iya, Pak. Kayaknya daging deh. Iya. Ada tempel ya di warna kuning. Oke, lanjut. Oke, Gimana Ibu, sih? sekarang makanan yang boleh dimakan. Nah, Warna ini. hijau. Ini Nah, sayuran. ya. Ini. Nah, Iya. Itu apa ya? Oh, ini dia tempe tahu. Yang berbuah. warna apa tuh Bu? Warna apa? Warna apa? Warna hijau. Apa ya kita ya? Iya. Iya. Ingatan Ibu. Kalau yang merah, nih, gorengan. Gorengan apa Ibu ya? Dari ini ya, Bu, Sosis, dan gorengannya. Iya, cumi. Iya. Sambil gorengan bagus. Iya, jadi dari itu gorengan buat anak-anak nggak apa-apa. Oke. Iya. Gorengan. Iya, nggak apa-apa kan masih bocah. Kita mama Udah, jangan gorengan, kita mah udah pantang aja dah. Jangan dikit sosis. Ya. Ini bener semua, Zen. Benar ya Ibu ya. Karena Ibu ya, Ya. kita makan apa aja yang nggak boleh dimakan, boleh tapi ada batasnya dan ini makanan yang boleh dimakan. Kan untuk Ya, Yang tiap hari deh untuk konsumsi tiap hari Benar, yang hijau ya. apa lagi? Yang hijau apa dah tiap hari. Pintar banget. Katanya masih kuat, Ibu. Iyalah, saya jaga makan. Itu aja masak tuh. Sama paket Oke, tadi sama itu ikan. Kan ikan deh. Enggak, udah pesen ini daging, tapi kan daging boleh sedikit. nih. Kuahnya aja juga nggak apa-apa. Iya, asal nggak banyak banget ya Bu. Iya, pakai lobak. Oke Ibu ya, karena Ibu sudah paham tentang makanan apa yang dilarang, yang diperbolehkan dan juga dibatasi. Saya akhiri ya Ibu ya untuk Oke. hari ini. Sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan? Enggak lah, udah belajar paham. Untuk semua Cuma aku tanya biskuit. Biskuit ada tak? Bu, saya tutup ya Ibu ya untuk pertemuan hari ini, sesi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. waktunya. Ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir untuk di pertemuan hari ini. Sekian video pengkajian serta edukasi untuk perawatan keluarga dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll